Warga komplek perumahan Citra Garden, Jakarta Barat dihebohkan dengan penemuan 4 jenazah satu keluarga di dalam sebuah rumah. Menurut hasil pemeriksaan sementara, diduga para korban meninggal akibat kelaparan. Warga komplek perumahan Citra Garden, Jakarta Barat dihebohkan dengan penemuan 4 jenazah satu keluarga di dalam sebuah rumah. Penemuan 4 jenazah ini diawali dari warga serta petugas PLN yang mencium bau tidak sedap dari dalam rumah sejak 3 hari lalu. Kemudian warga melaporkan hal tersebut ke ketua RT setempat dan membongkar paksa rumah tersebut. Saat dibuka, sudah ditemukan 4 orang penghuni rumah dalam kondisi sudah membusuk. Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi keempat jenazah tersebut ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Dari hasil pemeriksaan kondisi jenazah sementara, polisi tidak menemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh para korban. Tim dokter justru menemukan jika keempat jenazah tidak menerima nutrisi baik dari makanan dan minuman selama 3 minggu yang diduga menjadi penyebab kematian keempat korban. Kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama. Karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Tidak ada warga yang mengetahui pekerjaan keempat korban lantaran keempatnya dinilai tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga. Bahkan diketahui pihak keluarga terakhir berkomunikasi lewat telepon dengan korban 1 tahun lalu. Rencananya pada hari Minggu mendatang, pihak keluarga akan menjemput jenazah untuk langsung dikebumikan. Kepolisian menyebutkan tidak ada dugaan pembunuhan atas ditemukannya mayat satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Polisi juga masih menyelidiki kabar pencurian mobil korban melalui pengecekan kamera pengawas. Dugaan untuk adanya pembunuhan sepertinya tidak ada, Mbak, ya, karena dari luka-luka pengecekan di laboratorium forensik tidak ditemukan adanya dugaan terjadinya pembunuhan. Apakah ada tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan di tubuh korban? Sementara belum ditemukan, Mbak, tidak ada, Mbak. Baik, betulkah bahwa mobil korban juga hilang, Pak? Dapat kami informasikan, tim sedang melakukan tentunya penyelidikan tentang adanya informasinya mobil kepemilikan dari korban tersebut. Dilakukan dengan cara cek CCTV di sekitar, benar atau tidaknya korban memiliki mobil dan kapan terakhir terlihat, sehingga tim juga masih belum bisa memberi hasil keterangan bahwa ada kaitannya kehilangan mobil atau tidak. Kondisi rumah normal layaknya rumah biasa, Mbak, ya, tidak ada tanda-tanda bekas adanya keributan atau pertengkaran. Semua pada posisinya, perlengkapan peralatan rumah, perabot dan normal seperti biasanya, tidak ada yang berantakan. Sebenarnya seperti apa keseharian para korban dan benarkah keempat korban meninggal di waktu yang berbeda? Sudah bergabung bersama kami Ketua RT Perumahan Citra Garden, Bapak Asyung. Selamat malam, Pak Asyung. Pak Asyung, selamat malam. Ya, kami masih berupaya untuk menghubungi Pak Asyung untuk mendalami informasi terkait ditemukannya 4 jenazah yang masih satu keluarga di perumahan Citra Garden, Jakarta. Sebagaimana yang disampaikan oleh aparat kepolisian, tidak ada tanda-tanda penganiayaan maupun tidak ada tanda-tanda penyiksaan. Yang ada adalah tidak ditemukannya alias korban diduga kelaparan begitu. Maka untuk mendalami informasinya kita mencoba untuk berbincang bersama dengan Ketua RT Perumahan Citra Garden, Pak Asyung. Assalamualaikum, selamat malam Pak Asyung. Pak Asyung, selamat malam. Pak Asyung bisa mendengarkan suara saya?
Siap. Ya, Pak Asyung, dengan Abraham Silaban di studio, Anda sebagai Pak RT, kapan pertama kali mengetahui bahwa ada temuan jasad satu keluarga di lingkungan Anda? Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Abraham. Saya mendapat informasi dari warga dengan sudah terciumnya bau itu di hari Sabtu, tapi masih sedikit. Itu 3 hari, tepatnya 3 hari yang lalu itu bau busuknya makin kencang, dan salah satu warga meminta kepada saya untuk menindaklanjuti temuan, memeriksa rumah tersebut seperti itu. Oke. Sampai pada akhirnya Bapak ikut ya, disebutkan mengecek ke lokasi ya, Pak? Betul, tepatnya itu pada hari Kamis tanggal 10 November pukul 17.30 sore. Saya bersama dengan teman-teman pengurus lingkungan untuk memeriksa dan mendobrak pintu secara paksa dengan diketahui oleh Pak RW setempat, pengurus, rekan-rekan, dan juga anggota. Nah, sesudah itu saya berhasil mendobrak pintu depan. Lalu saya ke jendela, salah satu jendela yang saya lihat itu tidak terkunci rapat. Lalu saya merusak dengan halangan kawat nyamuk. Di belakang itu ada hordeng. Lalu saya pastikan lagi karena situasi itu gelap gulita karena sudah diputus jaringan listrik oleh petugas PLN pada hari kemarin, tepatnya hari Rabu jam 17 sore oleh petugas PLN karena keterlambatan tunggakan pembayaran listrik. Dan ternyata pada saat saya lihat itu, saya melihat itu satu jasad wanita. Lalu saya menyampaikan ke teman saya untuk memberitahukan hal ini untuk pembuatan laporan ke Polsek Kalideres. Seperti itu Pak Abraham. Oke, Pak, agar lebih detail lagi, ketika Bapak masuk ke dalam rumah itu, apakah jasad itu ada di satu tempat yang sama atau terpisah-pisah, Pak? Terpisah-pisah. 2 itu jenis wanita ada di kamar yang saya periksa jendelanya. 1 lagi ada di ruang tamu jenis kelamin laki-laki, dan di belakang jenis kelamin laki-laki. Jadi total jenazah yang ditemukan itu total 4 orang. Ya, tragis betul informasi yang kita sampaikan dan kita dengarkan, Pak. Dan lebih jauh lagi kami ingin mengetahui bagaimana keseharian para korban. Disebutkan ada dugaan kelaparan dalam jangka waktu yang panjang. Apa informasi yang Bapak ketahui mengenai informasi tersebut? Ya, terima kasih Pak Abraham. Warga tersebut memang kurang berinteraksi dengan warga satu sama lain. Dan dia sudah tinggal di sini di atas 20 tahun. Menurut kategori penilaian saya itu dia warga mampu. Karena kenapa? Mempunyai kendaraan, mobil dan motor. 3 bulan yang lalu, ya, dengan jenis kendaraan Honda Brio warna putih. Ya, mungkin sesudah itu saya tidak melihat lagi. Satu hal, karena apa? Mobil tersebut sudah tidak ada, maupun juga untuk kendaraan motornya. Seperti itu. Oke, apakah ada hal-hal yang dirasa mencurigakan, Pak, sebelum ditemukan jenazah dan lain sebagainya? Tidak ada sama sekali Pak Abraham, karena warga tersebut benar-benar kurang interaktif sama warga sekitar, sama lingkungan, maupun ada misalnya kegiatan apapun, dia tidak terlibat. Ya, tapi 20 tahun tinggal di lingkungan Anda, lingkungan sekitar sana, nampaknya waktu yang cukup lama, Pak. Bagaimana kemudian Anda sebagai ketua lingkungan berinteraksi atau mengetahui informasi mengenai profesi dari korban, Pak? Baik, jadi sama sekali dia kurang jelas, Pak. Untuk kegiatannya, pekerjaannya, apa yang dilakukan seperti itu. Karena dia menutup pintu rapat untuk kegiatan tersebut gitu. Baik memberikan informasi kepada kami pun sebagai pengurus wilayah, jarang sekali.
terkecuali misalnya ada kegiatan sekitar 3 bulan yang lalu, misalnya ada kegiatan untuk penyeprotan DBD, saya panggil ketok, dia keluar. Oke. Oke, ini terakhir Pak. Dari 4 jenazah korban yang ditemukan, apakah dalam pengamatan Anda ada anggota keluarga lain yang sehari-harinya biasa ada di TKP misalnya, dan pada saat ditemukan jasad itu tidak ada, begitu Pak? Itu 4 orang tersebut, ya, itu biasa ada Pak. Oke, artinya Bapak ingin menjelaskan sepengetahuan Pak RT hanya 4 orang lah yang tinggal di rumah itu, tidak ada anggota keluarga yang lain, begitu ya? Betul Pak, betul. Oke, satu hal terakhir Pak, apakah ada dirasa hal-hal yang ganjil? Ini kaitannya dengan aktivitas keluarga, kemudian juga kondisi psikis keluarga yang barangkali pernah didapatkan informasinya dari warga sekitar? Tidak ada sama sekali Pak. Warga tersebut benar-benar kurang berinteraksi sama warga sekitar. Oke. Itu aja yang saya sampaikan kepada Pak Abraham. Oke, baik, terima kasih Pak Siung ya atas waktu Anda untuk menjelaskan kepada kami mengenai apa yang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Ini sekali lagi peristiwa yang tragis dan sangat mengenaskan. Kita harap tidak terulang kembali. Pemirsa, sejumlah orang tua siswa SDN Pondok Cina 1 mendatangi kantor DPRD Kota Depok terkait kisruh rencana relokasi. Mereka menggelar audiensi dengan anggota DPRD untuk minta solusi. Sejumlah orang tua siswa ini menangis haru lantaran hasil audiensi dengan Komisi D DPRD Kota Depok terkait rencana relokasi SDN Pondok Cina 1 berpihak ke mereka. Mereka menuntut agar Dinas Pendidikan Kota Depok bisa memberikan fasilitas para siswa untuk belajar. Namun hingga kini, Dinas Pendidikan Kota Depok belum memberikan keterangan resmi terkait rencana relokasi sekolah. Anak-anak hari Senin itu bersekolah seperti biasa di sekolah SDN Pondok Cina 1. Lalu kemudian kedua, trotoar itu harus dibongkar supaya ada akses jalan masuk seperti yang mana sudah dicor yang kemarin, itu harus dibongkar. Kemudian yang ketiga, kalau memang anak-anak mau bersekolah di tempat lain, paling tidaknya itu bangunan sekolah dibangun dulu. Sekolah dulu dibangun yang baru kemudian mereka ini dipindahkan. Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Alo juga membenarkan soal keluhan para orang tua siswa ini. Hari Senin apapun itu anak-anaknya harus sekolah. Ya, maka guru-guru SD yang beberapa hari ini dirumahkan secara paksa dalam tanda kutip ya oleh Dinas Pendidikan, maka dia wajib untuk kembali mengajar hari Senin. Ya, bagaimana dengan proses rencana pemerintah daerah untuk bangun masjid itu nggak apa-apa, laksanakan. Ya, ini kan masih berproses. Toh juga itu tahun depan kok. Ya, tetapi ya selama proses itu tolong dipastikan bagaimana nasib anak-anak murid ini. Mereka mau sekolah di mana? Berapa rombel di situ? Berapa ratus anak murid di situ yang akan kehilangan? Ya, maka saya minta ya dari pemerintah Kota Depok untuk menyiapkan sekolah itu. Rencananya, para siswa SDN Pondok Cina 1 akan datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah pada Senin mendatang. Pemirsa, sebuah mobil minibus menabrak bagian belakang truk trailer yang sedang menepi di tol wilayah Kebon Bawang, Tanjung Priok. Kecelakaan tersebut menyebabkan 1 orang penumpang tewas dan sopir mengalami luka-luka. Mobil minibus ini ringsek setelah mengalami kecelakaan lalu lintas usai menabrak ekor truk trailer di ruas tol Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara dini hari tadi. Bagian depan minibus ini ringsek setelah membuat penumpangnya tewas terjepit. Petugas penyelamatan dari pengelola jalan tol memotong beberapa bagian bodi depan mobil yang ringsek untuk mengevakuasi jasad korban dari dalam mobil. Sementara itu, sang pengemudi minibus mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Koja.
Sopir truk trailer mengungkapkan menepikan kendaraannya di bahu jalan untuk mengangkat panggilan telepon genggamnya, namun tiba-tiba mendengar suara hantaman di bagian belakang kendaraannya. Saat dilihat, mobil minibus yang ditumpangi 2 orang pria ini telah ringsek dan terpental berbalik arah di lajur kanan jalan. Angkat telepon dulu apa gimana? Iya. Sambil jalan apa gimana tuh? Enggak. Terus dia dari belakang itu kenceng apa gimana tuh? Nggak tahu. Nggak tahu. Kok bisa dia nabrak gitu? Ya mungkin ngantuk. Oh ngantuk. Berapa orang tadi dalamnya? Nggak tahu. Jasad korban yang belum diketahui identitasnya ini dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Sementara bangkai mobil dievakuasi ke posko unit Laka Ditlantas Polda Metro Jaya di Jakarta Utara. Keluarga korban tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 mengamuk karena belum mendapatkan santunan. Informasinya satu lagi untuk Anda.